Halo teman-teman, Halo. ya kita ketemu lagi ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai ketiga. Nah tapi khusus episode ini kita akan bahas gimana sih kita menyampaikan untuk guru-guru sekolah minggu atau untuk guru-guru atau orang tua yang mau menceritakan kepada anak-anak ya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan belajar nih gimana caranya, apa tujuan pembelajarannya, aplikasinya apa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Aning ya. Oke. Nah, Ya, jadi ya, ya, boleh, boleh. kita coba ya, kita mulai dari Aning, tolong jelasin dong kejadian 2 pasal 1, kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu lagi ngomongin apa sih Alkitab itu sebenarnya? Nah, memang kejadian pasal 2 ini ada dua pendapat ya. Dua pendapat besar yang mengarah kepada apakah ini sebenarnya penciptaan Tuhan menciptakan dua kali gitu. Maksudnya setelah hari pertama sampai ketujuh selesai, terus di pasal kedua ini diulangin lagi gitu penciptaannya dengan susunan yang agak sedikit berbeda gitu. Tapi sih yang saya percaya bahwa sebenarnya ini bukan Tuhan menciptakan ulang kembali gitu, tapi lebih kepada uh, jadi ngezoom ceritanya. Zoom Jadi in, ya zoom in atau zoom out itu ya. zoom in dong. Zoom out makin lebar nanti jadinya. Jadi hari pertama sampai hari ketujuh sudah diceritakan di pasal 1. Nah, terkhusus di pasal kedua ini mengambil bagian di mana manusia itu menjadi fokus dari kisah penciptaan itu sendiri gitu. Nah, itu terkhusus di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini sebenarnya lagi ngomongin tentang sabat, Allah beristirahat. Gitu. Setelah Allah sudah menciptakan semuanya, alam semesta berserta isinya, Allah beristirahat. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini penyambung antara kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 sama nanti kejadian pasal 2 ayat keempat dan seterusnya begitu. Jadi ini bagian penyambungnya gitu. Kalau kita lihat kan di ayat 1 dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya memang pekerjaan penciptaan Allah itu udah selesai gitu. Terus yang ayat yang kedua ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi sekali lagi ini penekanan bahwa Allah sudah tidak menciptakannya lagi gitu. Jadi bukan artinya berhenti gitu ya. Terus tidak ada ciptaan yang seterusnya gitu. Tapi di penciptaan awal itu udah selesai. Jadi ketika Allah menciptakan pohon, ya udah pohon nanti kan mungkin bisa berkembang biak gitu. Itu kan perkembangan biak itu termasuk penciptaan tapi bukan penciptaan yang dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Tapi memang kalau yang selanjutnya kan dari yang sudah ada terus ada gitu. Jadi ini lebih kayak ke zoom in dari nanti kisahnya dari pasal yang pertama itu gitu. Terus uh, mungkin perlu jadi catatan ya. Kadang kan kenapa sih manusia perlu beristirahat? Karena capek. Kenapa sih orang habis kerja gitu ya selama 1 minggu gitu dari Senin sampai mungkin Jumat atau Sabtu. Kenapa perlu hari Minggu? Iya karena capek kerja terus jadi supaya istirahat gitu. Nah ini tidak berlaku untuk Tuhan. Tuhan itu kalau menciptakan itu berhenti bukan karena Tuhan itu kecapean waktu menciptakan, tetapi lebih karena Tuhan sudah melihat ciptaan itu sudah baik dan memang sudah selesai. Jadi bukan karena Allah itu lelah. Nah ini perlu kita mungkin ajarkan kepada anak-anak bahwa Allah berhenti itu bukan berarti Allah kelelahan, tetapi karena memang Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika selesai, berhenti.
mungkin kita bisa pakai penggambaran ketika mungkin kita nyapu rumah gitu ya, bantuin mama nyapu rumah. Ketika kita sapu, pekerjaan nyapunya udah selesai, ya kita berhenti dong. Gitu. Bukan artinya karena kita capek nyapu terus kita berhenti, nanti udah nggak capek terus kita lanjutin lagi gitu, enggak. Jadi itu perlu banget itu supaya tidak ada salah persepsi dari anak, sedini mungkin jangan sampai ada salah persepsi tentang hal itu. Terus ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sekali lagi di sini ditekankan berhenti dari pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya pekerjaan sudah selesai. Di sini, tapi menariknya di hari ketujuh ini, atau di hari kita kenal sekarang hari Sabat ini, Allah itu memberkati dan menguduskan ciptaannya. Ini salah satu hal yang penting juga untuk kita sampaikan kepada anak-anak, bahwa dari Allah itu menguduskan ciptaannya, juga Allah itu memberkati ciptaannya. Di hari ketujuh itu membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Allah yang memberkati ciptaannya, Allah yang menguduskan ciptaannya. Artinya Allah itu bukan Allah yang jauh di sana, bukan Allah yang setelah menciptakan terus dibiarkan begitu saja berjalan sesuai dengan hukum alam yang sudah dirancang dan Tuhan pergi entah jauh kemana gitu, enggak. Tapi Allah kita, Allah yang diajarkan dalam Alkitab, terkhusus dalam Kejadian ini, adalah Allah yang menyertai, yang selalu ada bersama dengan ciptaannya. Gitu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita jatuh kepada ekstrim selanjutnya, bahwa oh Allah itu ada di semua ciptaan, nah repot juga gitu. Itu perlu hati-hati. Jadi ya penekanannya adalah ketika Allah selesai menciptakan, Allah tidak meninggalkan ciptaannya itu. Dan itulah yang buktinya ketika manusia jatuh dalam dosa, ciptaan ini kan rusak. Tapi Allah nggak meninggalkan ciptaannya ini. Dari Taman Eden pun Allah nanti di bagian selanjutnya mencari. Terus kita lebih kesininya lagi, kita melihat kita manusia berdosa, ciptaannya sudah rusak, Allah tidak meninggalkannya. Buktinya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk apa? Untuk membenarkan kembali kita yang sudah rusak ini kan. Kita di relasi kita yang sudah rusak, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, relasi kita dipulihkan kembali. Jadi memang Allah nggak pernah meninggalkan ciptaannya. Ini penting untuk anak-anak tahu sedini mungkin bahwa Allah yang mereka percayai, Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja itu, disitulah mereka mengenal bahwa Allah itu setia. Dan belajar dari sahabat ini, mereka memiliki relasi dengan Tuhan, dengan Allahnya, sehingga relasi demi relasi bisa terbangun. Anak-anak juga semakin lama iman juga bisa semakin terbangun. Ya, poin pentingnya itu ya, sahabat ini sebenarnya membuktikan bahwa kita tuh punya Allah yang setia, Allah yang peduli sama kita sebagai ciptaan. Gitu. Oke, berarti dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 beberapa poin yang saya tangkap ya, ada poin penting yang mungkin bisa dijadikan perhatian khusus ya untuk guru sekolah minggu atau orang tua atau siapapun yang mengajarkan hal ini kepada anak-anak ya. Yang pertama, Allah itu berhenti bukan karena dia capek, tapi karena memang dia sudah menyelesaikan proses penciptaan itu. Dan yang kedua, dari ayat yang ketiga ya, poin yang tadi cukup detail untuk Ani perbincangkan, yaitu Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Gitu. Itu membuktikan Allah itu kasih dan setia kepada apa yang sudah dia kerjakan. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita udah tahu nih poin pentingnya dari pasal 2 ayat yang 1 sampai 3. Nah, sekarang sebenarnya bisa dicoba dijelasin nggak?
tujuan pembelajarannya kira-kira apa nih yang bisa cocok untuk anak-anak gitu. Kalau dari poin-poin tadi sih sebenarnya tujuan pembelajarannya sudah cukup jelas ya. Yang pertama, supaya anak-anak mengetahui bahwa Allah telah menyelesaikan pekerjaannya ketika Allah itu beristirahat. Jadi Allah berhenti beristirahat itu karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Anak-anak perlu mengetahui hal itu. Terus yang kedua, anak-anak perlu memahami tentang hari Sabat. Hari Sabat ini adalah hari yang memang dikhususkan, makanya bilang hari ketujuh. Ini ketujuh itu kan artinya ada satu yang hari yang dikhususkan oleh Allah untuk bisa berelasi dengan ciptaannya melalui memberkati, menguduskannya itu. Jadi emang anak-anak perlu memahami arti makna dari hari Sabat yang Allah lakukan ya, yang Allah ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ini tentang Allah beristirahat itu. Terus yang ketiga, mungkin kita lebih ke aplikasi ya. Anak-anak itu terdorong untuk melakukan sabat. Sabat kan saat ini kita mungkin identik dengan ibadah bersama hari Minggu gitu ya. Biasanya kan hari Minggu, sekolah Minggu gitu contohnya. Anak-anak tuh mau terdorong ikut di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan baik mungkin itu di gereja atau persekutuan-persekutuan lainnya mungkin ya. Karena biasanya ada Sabtu ceria, yaitu mungkin bagian dari ibadah yang supaya anak-anak itu punya hati mau ke sana gitu, rindu untuk datang beribadah. Terlebih lagi kita bisa mendorong mereka untuk terlibat di dalam ibadah, melayani. Kita juga secara aplikasinya kita mau mendorong anak-anak untuk ayo kita beribadah, bukan cuma kita nyanyi-nyanyi aja, tapi kita juga mau melayani sesama di dalam ibadah itu. Itu poin yang cukup baik untuk menjadi aplikasi dalam hal ini. Jadi ketika mereka menikmati Sabat, mereka bukan cuma berelasi sama Tuhan, tetapi mereka juga berelasi dengan sesama. Melayani Tuhan melalui melayani sesama juga. Gitu. Oke, bener banget ya. Soalnya kayaknya kalau anak-anak sekolah minggu ya, kalau bilang hari Sabat, hari Minggu cuman sampai sebatas, oh ya harus sekolah minggu. Nah mungkin dari bagian ini ya, guru-guru sekolah minggu atau orang siapapun itu yang mau mengajarkan kepada anak-anak, jadi bisa menerangkan kenapa sih hari Minggu, hari Sabat harus ke gereja, harus sekolah minggu. Nah supaya sedari dini itu anak-anak memahami nih, kenapa sih setiap minggu harus ke sekolah minggu. Bukan cuma karena kita orang Kristen aja ya berarti ya, tetapi karena memang di hari Sabat itu juga untuk membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Satu hari khusus yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk kita. Nah, mungkin itu yang bisa ya jadi poin penting juga ya. Jadi aplikasi yang secara langsung nih bisa diterapkan. Jadi orang tua atau orang yang mungkin lebih dewasa yang kita sudah seharusnya mendidik anak-anak, jangan sampai kita lengah dengan bilang gini. Ini beberapa kasus yang pernah saya temui adalah kasihan anak saya dari Senin sampai Sabtu sekolah les dari pagi sampai sore, ya biarlah Minggu istirahat. Atau mungkin anaknya nggak maunya nonton apa ya, film kartun gitu ya. Juga sama lah dulu saya waktu anak-anak juga hari Minggu film kartunnya kan bagus-bagus banyak ya. Jadi kayak nggak mau tapi kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu mendidik mereka untuk menikmati Sabat, untuk datang ke gereja, mengkhususkan waktu berelasi dengan Tuhan dan juga berelasi dengan sesama umat percaya gitu. Ya. Karena kalau kita nggak didik dari kecil, ya gimana ya, belakangnya ya kasihan anak-anaknya ya. Iya, benar-benar. Ya, oke teman-teman. Nah, hari ini kita udah cukup jelas ya dari penjelasan Aning tentang Kejadian 2 ayat 1-3 gimana caranya menyampaikan pada anak-anak poin-poin penting, tujuan, bahkan sampai aplikasinya. Nah, kalau kayaknya hari ini kita cukup sampai di sini. Nah, nanti kita akan lanjutkan di dalam episode-episode selanjutnya. Jadi nantikan
podcast-podcast kita yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.